Hello guys, welcome back to my channel, my brotherku. Jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan si John Itung. Oke, di kesempatan yang sangat berbahagia ini, sungguh sangat berbahagia ini, ya ini sebenarnya lanjutan video saya dari yang ini thumbnailnya, iya. Nah itu yang dimana di video itu saya membahas tentang touchscreen HP Realme C2 yang delay atau disentuh itu fungsinya lambat guys ya, seperti itu. Berfungsi, cuma responnya itu lambat gitu. Nah ini coba kita ke panggilan. Nah coba. Nah di video itu yang saya perlihatkan thumbnailnya itu guys, itu saya melakukan reset pengaturan atau reset data pabrik, karena ada beberapa HP yang dimana ketika kita melakukan reset permasalahan seperti itu akan terselesaikan ya kalau itu masalah di softwarenya. Tapi kalau masalah itu di hardwarenya, walaupun kita melakukan reset data pabrik atau reset pengaturan pabrik, itu nggak ada pengaruh apapun guys ya, seperti ini. Tapi langkah di awal yang pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan reset. Biasanya kalau memang yang terjadi adalah error pada program yang menyebabkan touchscreen-nya itu disentuh, ya lambat fungsinya atau lambat responnya, ya begitu di reset biasanya selesai tuh ya masalahnya. Kalau masalah itu tentang program yang error kayak gitu. Nah ini saya sudah melakukan reset, namun tetap saja ini touchscreen-nya ini fungsinya lambat guys ya. Responnya lambat banget tuh ya. Nah ini teman-teman bisa lihat saya ingin menghapusnya. Nah baiklah, di video ini saya akan melanjutkan video saya yang itu ya, yang dimana di sini saya akan membongkarnya. Kita akan melihat kabel fleksibel LCD touchscreen-nya. Siapa tahu nih ya di kabel fleksibel itu ada noda-noda gitu kan, atau ada debu seperti itu. Coba kita matikan dulu aja. Nah ini aja. Nah delay ya, lambat, responnya lambat guys ya. Oke, kita buka dulu. Nah kalau kita melihat ya nih, nah oke, ini agak bengkok ya ini nih. Nah untuk video yang aku perlihatkan thumbnailnya tadi, nanti linknya aku taruh di deskripsi guys ya. Nah ini bilang orang yang punya HP ini, HP-nya ini sering disimpan di kantong yang ketat atau kantong yang singkat. Perhatikan tuh di tengah itu, kelihatan enggak ya, jelas kayak tuh di tengah itu ada celah ya. Nah enggak bisa rapet. Nah ini menandakan ini agak bengkok sedikit nih. Nah kalau HP ku ini lurus guys ya, lurus nih, perhatikan. Kalau kita paskan touchscreen-nya antara HP ku sama HP Realme ini, perhatikan di tengah itu ada space gitu. Nah nggak bisa rapet betul, sementara bagian atas itu rapet. Perhatikan bagian atasnya ini rapet betul. Nah kesini udah ada jarak tuh ya. Nah sepertinya ini memang agak bengkok-bengkok gimana gitu. Nah bisa jadi itu juga penyebabnya ya. Oke, kita buka dulu backdoornya guys. Ini Realme C2 ini HP lama ya, keluaran lama. Tapi kalau dipakai sosmed, Facebook apa ya, tahan-tahan aja nih, bisa-bisa aja. Facebook, WA, YouTube, aman-aman aja nih. Tapi kalau dimainkan game-game yang gede ya nge-lag guys ya. Oke, coba kita buka dulu aja. Oh, ternyata di sini masih segel nih, masih segel. Oke, langsung kita buka bautnya dan segelnya rusak. Ya, ini juga garansinya udah habis juga guys ya, karena ini keluaran lama nih, 3 atau 4 tahun yang lalu kayak gitu.
Nah, untuk videoku yang pertama itu silahkan cek deskripsi, linknya aku taruh di deskripsi ya. Yang dimana saya melakukan riset ya, riset data HP-nya ini supaya kalau memang ada program yang error-error yang menjadi penyebab layar touchscreen-nya itu delay-delay ketika disentuh, itu biasanya akan teratasi. Dan ternyata udah kita coba, ternyata bukan itu permasalahannya. Dan memang harus kita melakukan cara itu terlebih dahulu guys ya. Nah, oke. Tapi di sini saya udah konfirmasi terkait data yang ada pada HP ini ya, nggak apa-apa kehapus kata orang yang punya HP. Jadi jangan langsung main reset-reset aja ya, karena datanya itu kalau ada yang penting, nah itu akan hilang biasanya guys ya, kayak foto, video. Nah, kalau misalkan kayak akun ya enak aja tinggal memasukkan email dan sandi. Nah, apabila kayak foto dan video, nah itu yang akan hilang biasanya guys ya. Coba kita buka dulu. Nih, kabel fleksibel LCD touchscreen-nya sepertinya menyatu nih ya, menjadi satu. Coba kita cek dulu. Nah, ini LCD-nya, LCD touchscreen-nya ya. Harganya terjangkau 119.380 ya. 119.380 rupiah. Nah, udah terjual, udah terjual 10.000 lebih guys ya, udah terjual nih ya. Nih, nah ini kabel LCD touchscreen-nya satu. Nah, kalau udah sampai di sini ya udah. Coba kita buka dulu. Nah, udah dibuka ya kabel fleksibel baterainya. Nah, ini kabel fleksibel charger, kita sekaligus buka aja. Nah, ini kabel fleksibel LCD touchscreen. Nah, ini kita akan bersihkan pakai cairan thinner ya. Oke. Ini saya gunakan thinner Avian B asli yang sudah saya salin nih ke botol ini. Oke. Ini coba kita bersihkan semua. Nah, siapa tahu ada kotoran atau ada debu, ya biasanya itu bisa juga menjadi penyebab ya. Nah, kalau sudah menggunakan cara ini, kita udah bersihkan, kita udah reset pertama, kemudian udah kita bersihkan seperti ini, ya sudah guys ya. Ini kalau memang nggak bisa lagi ya, mau ndak mau ini harus ganti LCD touchscreen, pun harganya terjangkau 119.000, tapi itu belum ongkir ya, belum ongkir sama belum biaya jasa kita ya. Nah, tentunya sesuai dengan harga pasar yang ada di daerah kita masing-masing guys ya. Nah, beda-beda daerah, beda-beda juga tuh ya harganya, itu harga pemasangan LCD touchscreen-nya seperti itu ya. Nah, biasanya kalau ada yang nyetok ya tinggal dibawa aja ke sana ya, tunggu beberapa menit gitu, tinggal diganti langsung LCD touchscreen-nya. Tapi di sini saya nggak nyetok guys ya. Kalau misalkan ada yang pengen ganti LCD touchscreen, saya orderkan dulu ya. Kalau pelanggannya mau menunggu ya saya bisa melayani ya. Saya bisa mengganti LCD touchscreen-nya tapi menunggu barang datang. Tapi kalau pelanggannya pengen cepat ya saya nggak bisa guys ya. Oke. Iya, sudah kita bersihin soketnya ya. Soket kabel fleksibel LCD touchscreen-nya sudah kita bersihin, dan ini adalah step yang terakhir guys ya. Kita nggak otak-atik LCD-nya atau komponen LCD-nya, pun LCD-nya belem kuat, kalau kita buka resikonya pecah juga. Nah, di sini kita cukup sampai di sini aja. Kalau memang dengan cara ini masih nggak bisa, ya sudah, kita akan menyarankan untuk penggantian LCD touchscreen. Nah, kalau sudah diganti LCD touchscreen-nya masih gini aja, nah itu ke pengecekan yang lebih lanjut lagi. Tapi biasanya kalau sudah ganti LCD touchscreen itu ya bisa guys ya, karena saya pernah menemui atau dianterin pelanggan kasus yang touchscreen-nya itu delay-delay kayak gini fungsinya ya, begitu diganti LCD touchscreen-nya ya oke lagi. Jadi itu masalah atau kerusakan pada touchscreen-nya. Kebanyakan seperti itu, begitu kita ganti ya udah selesai. Oke. Sembari menunggu tulisan Realme-nya ini, sembari menunggu bootingnya ini untuk masuk ke menu, kita pasang dulu aja bautnya. Oh, sudah masuk ke menu. Cepat juga. Coba. Oh, nampaknya masih delay. Sepertinya masih delay guys ya. Oh, masih delay.
Coba. Oh. Bisa berfungsi, cuma delaynya itu nah bikin jengkel kalau kita menggunakan HP ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3. Nah 1 2 nya bisa cepat. 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1 2 3. Nah nggak berfungsi. 1 2 3 berfungsi sih, cuma delay. Jadi dia berfungsi kemudian udah berfungsi lagi beberapa detik kemudian berfungsi lagi gitu nah. Oke, kalau udah kita reset seperti ini ya, tidak mengubah keadaan HP-nya ini, tetap delay ya, touchscreen-nya ini fungsi touchscreen-nya tetap delay. Ini sudah kita reset dan bahkan udah kita bongkar dan kita bersihkan soketnya, soket dan kabel fleksibelnya, kabel fleksibel LCD touchscreen-nya kita udah bersihkan juga. Namun masih tidak merubah keadaan, masih saja dia delay kalau disentuh. Nah, oleh karenanya di sini saya akan menyarankan untuk mengganti LCD. Nah, tentunya harga pasar yang ada di sini bukan 119.000, ini seperti kataku tadi, ini baru harga barang, belum ongkir, belum jasa kita meminta kepada pelanggan ya. Jadi ini kita akan konfirmasi kepada pelanggan dulu, maukah dia mengganti LCD touchscreen-nya. Ya kalau mau kita akan orderkan, kalau tidak mau ya sudah kita kembalikan HP-nya. Intinya di sini udah kita cek guys ya. Oke, di sini saya akhiri saja dulu video ini. Ini kita akan bereskan, kita akan pasang semua baut yang kita lepas ini dan ya oke, tidak merubah keadaan. Saya akhiri videonya sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, komen-komen aja ya. Kalau ada pendapat lain, komen-komen juga. Sampai di sini dulu, saya John Itung. See you the next video, my brotherku.